Aku mirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anak yang berbahagia, terutama anak-anak kelas 7, siswa-siswi baru SMP Negeri 27 Gresik. Selamat Ibu ucapkan kepada kalian yang telah dengan atas rahmat dan nikmat Allah kalian terpilih sebagai siswa-siswi SMP Negeri 27 Gresik. Ibu ucapkan selamat. Anak-anak, sampailah saat ini kalian harus menjalankan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Maka langsung akan Ibu sampaikan tentang kurikulum 2013 dan juga mengenai tata tertib sekolah, yang mana sebagai seorang siswa kalian nanti ketika sekolah di SMP Negeri 27 Gresik wajib tahu dan mentaati tata tertib yang ada. Baik, akan Ibu sampaikan mengenai kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku pada tahun awal 2013. Di mana kurikulum ini merupakan perubahan dari kurikulum sebelumnya yang namanya kurikulum KTSP 2006. Anak-anak, mungkin kalian berbeda. Kurikulum 2013 ada perbedaan ketika dengan sebelumnya. Kalau dahulu ada istilah kurikulum 2006 ada KTSP, sekarang 2013 ketika SD kalian mengenal namanya buku pelajaran tematik 1 sampai sekian. Kalau di SMP berbeda, pelajarannya ada bahasa Indonesia, ada matematika, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Sedangkan untuk mata pelajarannya sudah Ibu sebutkan tadi, nanti bisa dilihat dalam PowerPoint-nya. Untuk selanjutnya adalah lihat dari cara penilaiannya. Dari cara penilaian. Kurikulum 2013 yang dinilai adalah 1, sikap spiritual dan sikap sosial. Mana spiritual kalian adalah sikap keagamaan, sikap sosial adalah sikap yang berhubungan dengan kalian, dengan teman-teman kalian. Kemudian penilaian pengetahuan berkaitan dengan penguasaan materi pelajaran di kelas yang sudah kalian pahami, dan penilaian keterampilan adalah sikap ketika kalian lakukan di kelas selama proses pembelajaran. Misalnya ketika diskusi kalian itu apakah aktif ataukah tidak, atau ketika kalian sedang bertanya kepada Bapak Ibu guru selama proses pembelajaran, kalian itu ketika mengikuti apakah kreatif ataukah semangat ataukah malu. Nah, itu masuk pada penilaian keterampilan. Perlu juga Ibu sampaikan bahwasanya dalam pembelajaran kurikulum 2013 kalian itu tidak hanya sekedar menghafal, namun ada kelebihan dalam kurikulum 2013 kalian lebih difokuskan pada penguasaan dan eksplorasi kemampuan diri, ide, gagasan, dan juga kemampuan bekerja sama. Karenanya anak-anak, jadi kalian nanti ketika dalam pembelajaran kurikulum 2013 lebih banyak difokuskan bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya. Saling bekerja sama dalam rangka apa? Ketika kerjasama kalian bisa belajar saling menghargai, bisa saling tukar pikiran dalam kelompok. Nah, selanjutnya dalam kurikulum 2013 kita juga mengenal istilah KKM. KKM yaitu kriteria ketuntasan minimal. Apa itu KKM? Kriteria ketuntasan minimal adalah batas minimal nilai yang harus kalian peroleh apabila ingin mendapatkan predikat baik atau lulus. Nah, kalian dikatakan lulus apabila sudah mendapatkan nilai sesuai KKM. Misalnya 75, 73. Nah, ketika kalian mendapatkan nilai 71, sedangkan KKM-nya 73, maka kalian dikatakan belum lulus. Jadi, dalam K13 ada istilah kriteria ketuntasan minimal.
Nah, kriteria ketuntasan minimal ini didasarkan atas rapat musyawarah Bapak Ibu guru beserta kepala sekolah. Jadi nanti pihak sekolah yang akan menentukan ketuntasan minimal kita. Nah, itu tadi adalah tentang kurikulum 2013. Anak-anak, dalam pembahasan ini nanti dalam akhir slide akan ada pertanyaan yang mana hal ini merupakan feedback bagi kalian tentang materi yang sudah Ibu sampaikan ini. Baik, selanjutnya yaitu selain K13, Ibu akan juga menjelaskan tentang tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah adalah peraturan yang ada di sekolah di mana meliputi 3 hal. Tentang apa-apa yang berkaitan dengan sekolah atau masuk sekolah, tentang apa-apa yang kalian boleh lakukan, dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan, atau hak dan kewajiban. Baik, tentang masuk sekolah. Sekolah dikatakan masuk itu dimulai jam 7, tetapi kalian sebagai siswa harus 10 menit sebelum jam 7 harus sudah sampai di sekolah. Kemudian, apabila kalian terlambat, tidak diperkenankan masuk kelas, kecuali ada izin dari guru piket ataupun dari guru BK dengan mendapatkan surat izin masuk. Sedangkan yang ketiga, ketika kalian proses bersekolah, jangan tidak masuk kecuali kondisi sakit atau dalam kondisi ada keperluan yang sangat penting. Jadi diupayakan jangan sampai bolos. Nah, sekarang kewajiban kita sebagai peserta didik. Sebagai peserta didik, kita wajib mentaati dan menghormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan Bapak Ibu seluruh karyawan di SMP Negeri 27 Gresik. Dalam rangka apa? Supaya nanti kalian menjadi anak yang mendapatkan ilmu bermanfaat. Kemudian yang kedua, kamu harus ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan segala fasilitas yang ada di sekolah. Apakah itu bangku, meja, kelas, dan sebagainya. Kita harus punya rasa tanggung jawab, memiliki supaya ada rasa ingin menjaga apa-apa fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, kamu harus mengikuti pembelajaran baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Syaratnya tidak boleh melanggar aturan tata tertib. Kemudian selanjutnya, kamu atau kalian semua punya kewajiban menjaga nama baik sekolah. Jaga nama baik sekolah kita. Jangan sampai melakukan hal-hal yang menyebabkan sekolah kita mendapatkan nilai jelek atau mendapatkan nama jelek di kawasan orang lain. Kemudian selanjutnya melengkapi diri dengan atribut dan juga jangan bermain di areal parkir. Nah, sekarang hak kalian. Hak kalian itu hak yang kamu peroleh selama dalam pembelajaran di sekolah. Kalau kewajiban sudah kamu kerjakan, hak otomatis akan menempel di situ. Misalnya, peserta didik berhak mengikuti pembelajaran. Oke, wajib gitu ya. Kemudian yang kedua, dapat meminjam buku di perpustakaan. Boleh. Dan wajib dikembalikan. Yang ketiga, berhak mendapatkan pelayanan selama tidak melanggar tata tertib. Sampai diperlakukan sama dengan teman-teman yang lain. Nah, anak-anak, kesimpulannya, langsung disampaikan pada kesimpulan, kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang melatih ide kreatif peserta didik dalam menyampaikan gagasan-gagasannya baik secara lisan maupun tulisan. Makanya ada penilaian keterampilan. Kemudian yang kedua, tata tertib di sekolah itu diberlakukan dalam rangka untuk menjamin kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan memperhatikan aturan-aturan atau tata tertib yang ada. Jadi tata tertib itu dilaksanakan dalam rangka untuk menjaga agar pembelajaran bisa berjalan dengan kondusif dan lancar. Nah, yang terakhir ada tugas pertanyaan untuk kalian. Jadi tolong ini dikerjakan dengan baik, bisa kerjasama dengan teman-temannya, dan apabila ada kurang jelas bisa tanya sama orang tua. Dari Ibu akhiri semoga kita semua dalam keadaan sehat dan Allah senantiasa melindungi kita dan COVID-19 segera enyah dari bumi dunia ini dan kita